Sudah terekam, kita mulai absensi ya. Saya akan tunggu kurang lebih sampai 3 menit paling lama ya. Kita akan lihat dulu wajah-wajah sambil sambil menunggu saya akan bacakan nama-namanya yang terlihat di layar saya ya. Ada Bu Hasbianti, ada Bu Indah Olivia, ada Bu Siti Fatima, ada Bu Sanise, ada Bu Saur Masilalai, Siti Anissa, Nur Laila Sam, Yosi Sandra, Kristina Napitupulu, Agustina Tanti, Fitri Anggraini, Radiah Karnita Napitupulu, Anissa Rusdila, Wan Yuni, Dede Supriya, Rindi Antika, Fatdila, Eka, Kairani, Saprida Siregar, Eli Jarmala, Wida, oh nggak kelihatan wajahnya, Yayan Novia Fransiata, Anita Valentina, siapa lagi nih? Belum, Reni Syahyani, udah ya, nggak lagi ya, Agatha Luciana, Adelia Putri, siapa lagi nih? Jadi ada lagi ya yang kelihatan wajahnya ya. Oke, jadi itu adalah orang-orang yang sudah terlihat wajahnya sama saya. Boleh dimatikan lagi kameranya, nggak masalah. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Saya coba share screen ya. Kelihatan ibu-ibu sudah? Belum? Udah Pak, Bapak pangkas rambut ya? Iya, biar kelihatan tambah ganteng. Oke, sudah kelihatan ya? Bu, Pak layarnya kurang, Pak. Apa? Layarnya kecil? Layarnya itu kurang Pak, kurang besar. Oke, ini saya besarkan. Ya, Sudah Pak. ya kita besarkan. Sip, sudah ya. Terakhir kita membahas tentang cyberbullying ya. Jadi kita harus paham juga ya, kawan-kawan ataupun kawan-kawan mahasiswa atau ibu-ibu sekalian. Definisi perundungan ini berasal dari bahasa Inggris ya. Bull artinya banteng. Bully artinya penggertak. Nah, jadi Anda sebagai seorang banteng yang bisa menabrak ke sana ke sini. Sehingga ibu-ibu sekalian, saya rasa ibu-ibu sekalian sudah bisa tercatat nih. Oke, jadi ibu bisa dikatakan seorang banteng yang suka menabrak sana, nabrak sini. Itu kalau dari segi pengertian ataupun definisinya ya. Kita lanjut lagi. Pengertian dari bullying yang lain. Apa? Kita ambil dari bullying yang lain. Ini adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Ya. Artinya, orang yang melakukan perundungan bisa lebih dari satu orang. Atau satu orang juga bisa merundung kawan-kawan atau merundung kelompok. Kenapa seperti itu? Dikarenakan seseorang tersebut memiliki tingkatan, jenjang, jabatan, apalagi ya, yang lebih tinggi daripada seseorang tersebut. Ya.
Jadi, ibu-ibu sekalian, saya harap Anda pada saat sudah memiliki jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, Anda masih bisa mengontrol dalam bertindak atau dalam berperilaku. Sehingga Anda secara tidak langsung bisa merundung apa-apa saja jenis-jenis perundungan tersebut, ya kan? Seperti yang harus kita bahas. Kita ambil lebih lanjut nanti di slide selanjutnya. Ini masih dalam posisi definisi dari perundungan. Definisinya apa? Ini menurut UNICEF, bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-sekali atau sekali-kali. Artinya, perundungan itu sering terjadi dan berulang-ulang. Seseorang mengejek Anda itu sekali, maka itu bukan dikatakan perundungan. Mengejek Anda 2 kali bukan perundungan. Tapi kalau sudah sampai 3 kali, itu sudah merupakan unsur dari perundungan. Sama halnya, ibu-ibu pernah memarahi kawan sejawat atau kawan pertemanan ataupun kawan permainan, ya. Seperti, dasar kau biang kerok. Memang nggak bisa dipakai kok sebagai kawan. Pernah kan kita mengatakan sesuatu hal yang sedikit kasar, ya. Tetapi ibu mengulanginya sampai ketiga kali, itu merupakan bukti bahwasanya ibu sudah melakukan perundungan. Ya. Andai saja Anda tidak mengulangi kembali, itu bukan perundungan. Jadi jangan sampai perundungan itu berulang kali, sampai 3 kali. Sehingga kapan durasi waktunya? Waktu juga mempengaruhi Anda melakukan perundungan atau tidak. Waktunya, mungkin kita ambil contoh. 1 hari ini Anda merundung dia sekali, besok merundung sekali, besok lagi merundung sekali. Jadi waktunya itu sangat dekat, bukan jauh, ya. Jadi 1 hari ini merundung, 2 bulan kemudian Anda juga ngomongkan seperti itu. Itu lebih cenderung seperti apa, ya? Dendam. Lebih cenderung dendam ataupun ada unsur sakit hati. Tapi kalau perundungan, ya kan, itu Anda akan berulang-ulang. Dan emosi Anda akan terganggu. Sehingga Anda akan melakukannya seperti anak-anak. Anak-anak kan kalau diejek, weh, kau jelek, kau juga jelek, kau jelek, kau jelek, kau lebih jelek. Saling berardu argumen atau saling ejek-ejek. Itu adalah salah satu sifat dari perundungan menurut UNICEF. Kita ambil secara psikologis. Bullying itu dapat dipicu dari sikap-sikap negatif. Yang paling utamanya adalah sikap negatif adalah iri, dengki, cemburu. Itu merupakan salah satu hal yang akan memicu Anda merundung. Ya, ibu-ibu sekalian, jadi hilangkan rasa iri, dengki, terus lagi rasa ingin memiliki tapi tidak bisa, diubah-ubah. Atau Anda sering mengontrol bahasa-bahasa yang bisa menimbulkan efek negatif. Oke, kita masuk menurut para ahli. Ini perundungan menurut para ahli, yaitu salah satunya always. Perundungan atau bullying merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain. Jadi mahasiswiku semua, bahwasanya kalau Anda merasa dijelekkan oleh kawan kerja atau kawan tetangga atau yang lainnya, itu kalau ada unsur ketidaksenangan, maka bisa dikatakan perundungan. Tetapi ingat, ada unsur perbuatan tidak menyenangkan di dalam hukum. Atau juga ada unsur pencemaran nama baik.
Sehingga Anda bisa dikenakan pasal-pasal yang berlapis. Salah satunya apa? Unsur perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan melawan hukum. Poin selanjutnya, pasal apa lagi? Anda akan dikenakan kasus perundungan. Selanjutnya apa lagi? Anda akan dikenakan kasus pencemaran nama baik. Itu akan lebih cenderung atau lebih sering yang digunakan oleh tim pencari uang. Jadi kawan-kawan yang susah cari duit, dia akan memakai model seperti itu, memancing emosi Anda sampai Anda meledak. Memancingnya seperti apa? Dia memancingnya hanya menggunakan alat atau minta bantuan dari orang lain sehingga ada namanya kompor. Ngompor mengompori. Sehingga Anda akan merasa tersudut. Setelah itu, Anda akan meluapkan emosi Anda. Dan bisa saja tangan Anda akan menjadi ringan. Mungkin ada sesuatu seperti pulpen, melempar pulpen, penghapus, melempar penghapus. Itu bisa menjadi apa? Kekerasan. Tindak pidana kekerasan. Kalau sudah tindak pidana kekerasan, maka hukumannya adalah penjara. Sedangkan kalau perundungan, dia lebih cenderung adalah masih sebatas kurungan. Kurungannya berapa hari, Pak? Minimal ya seminggu, 2 hari. Ya kan? Jadi saya harapkan kepada ibu-ibu semua, tolong jangan sampai terkompori. Atau jangan sampai Anda merasa, aku harus balas nih. Cantik main aja, kan gitu. Oke, kita masuk ke bentuk bullying ya, atau bentuk perundungan. Di sini dikatakan perundungan secara verbal, alias yang sering terjadi. Kenapa sering terjadi? Kita ambil garis bawah yaitu di sini. Mengolok-ngolok teman, mengejek teman. Dibilang kali gini, oh Bu Nurlaila Sam, sombong kali pun. Sibuk aja sama kerjaannya. Waktunya belajar nih Bu. Gitulah kata Bu Agustina Tanti. Karena dia udah sur nih menengok Zoom ini kan. Apalagi Bu Mimilina. Iya Bu Agustina, pas itu. Bu Nurlaila Sam itu memang lah itu. Kerja aja. Ya kan? Barulah dalam hati Bu Nurlaila Sam. Dongkel dia. Dipanggilnya lah kawannya. Ya kan? Sehingga terjadilah cekcok. Masuk Bu Penny. Sama dia. Bu Penny. Apa Pak? Itu katanya. Dipanggil pun nggak nyaut juga deh. Dan terakhir ada Bu Pebi Vanessa Paris. Begitulah yang sering terjadi, Anda akan mengolok-ngolok. Ada insiden. Woi, tadi namamu dipanggil Pak Erwin. Tapi kok nggak mau nengok? Kok sibuk aja? Ya kan? Gitu dia kan. Awaslah nilai kau C lah itu tuh. Pasti E. Pasti E gitu. Pak Erwin orangnya baik hati kok. Oh, nggak bisa lah. Lebih cenderung akan seperti itu Anda mengolok-ngoloknya. Sehingga timbullah rasa ketidaksenangan. Masuklah Bu Nurmasitoh menjadi penengah di antara keributan kawan-kawan ini. Syukur kalau ada penengah. Kalau menjadi kompor lagi, iya betul itu. Memang kompor juga lah jadinya kan. Sehingga perundungan secara verbal tidak akan bisa hilang dari muka bumi. Kalau ibu-ibu semua tidak suka menceritakan orang lain, alias menggibah. Kita secara tak langsung, kawan kerja kita ini, itulah, aku satu tim sama dia, tak adanya korjo dia. Kenapa lah dia bisa seperti itu? Itu adalah asal mula dari perundungan secara verbal. Terbukti pada saat terekam. Kalau dia tidak terekam, tak terbukti. Walaupun ada saksi,
Saksinya siapa? Orang-orang terdekat kita. Saksi tidak akan bisa menjadi orang terdekat kita. Kenapa? Dia bisa memihak. Ya kan? Jadi itu bisa menjadi pendukung. Hanya alat bukti pendukung, bukan utama. Ya kan? Jadi bullying verbal ini tidak akan bisa terbukti pada saat tidak ada rekaman. Sering terjadi, ya sering. Jadi nggak akan bisa terbukti. Jadi Bu Astianti pun yang di dalam mobil tetap fokus dia. Jadi Bu, jangan sampai Ibu rundung. Kami memang tidak punya mobil, Ibu punya. Jangan Ibu pamer. Begitulah katanya. Ya kan Bu Elsa Pinka? Oke, masuklah ke perundungan secara fisik. Ini akan lebih cenderung kasusnya akan naik ke tindak pidana kekerasan. Kenapa dikatakan tindak kekerasan? Yaitu sudah terjadi kontak fisik. Bagaimana? Itu tadi. Kekerasannya seperti apa? Ataupun perundungan fisiknya seperti apa? Lempar-lemparan. Mungkin Bu Indriani sama Bu Hasbianti lagi nggak kawanan. Lempar-lemparan lah ini orangnya. Lempar-lemparan apa? Uang. Bu Indriani melemparkan uang apa 20 ribuan, Bu Aspianti 10 ribuan. Masuk lagi Bu Siti Fatimah melemparlah uang 50.000 rupiah. Lempar-lemparan ini, segepok-segepok. Kan dilempar uang kan sakit juga. Kalau kan ditimpukkan ke muka. Betul nggak? Betul nggak Bu Indriani? Betul, Pak. Oh iya. Kalau saya ikhlas loh, lemparlah. Saya ikhlas loh. Iya, diterima Pak. Diterima Pak langsung. Kan? Jadi sudah terjadi. Asal mulanya bahagia seseorang itu mendapatkan, yaitu tadi ada hadiah. Tetapi dikarenakan ketidaksukaan cara memberikan uangnya, yaitu dengan cara lempar-lemparan, sehingga Anda akan memukul, menampar, apalagi membacok. Kita tidak tahu apa yang akan kalian pakai. Sehingga banyak yang sudah terjadi seperti itu. Nah, dadah. Memukul, menonjok dan sejenisnya. Ya, itu dari apa namanya? Dari perundungan secara fisik. Iya. Kita lanjutkan. Itu bentuk perundungan secara fisik. Kita lanjutkan. Bentuk perundungan secara sosial. Inilah salah satu jurus emak-emak atau kaum hawa, yaitu adalah dengan cara menggibah atau menceritakan orang lain dengan orang lain. Bisakah seperti itu? Bisa. Bapak-bapak juga termasuk kaum Adam, bisa juga termasuk. Zaman sekarang adalah kaum Adam dan Hawa merupakan orang-orang yang suka menggibah. Seperti yang kalian sering tonton, itu apa? Televisi. Apalagi YouTube. Apalagi TikTok. Selebihnya apalagi Facebook. Di situ sudah ada informasi-informasi elektronik yang menyebarkan apa? Itu tadi, perundungannya secara sosial dan diketahui secara umum. Sehingga apa? Ujung-ujungnya Anda akan menjadi viral dan terkenal. Tapi dengan konteks yang negatif, bukan yang positif. Jadi kalian mau yang terkenal seperti apa? Perundungan sosial ini secara positif apa negatif? Biasanya kalau sudah perundungan sosial itu eventnya adalah negatif. Ingin menjatuhkan Anda. Apalagi ibu-ibu sekalian mungkin memiliki tempat praktek. Ya kan? Tempat praktek apa? Ya untuk mencari makan, melanjutkan profesi Anda. Dan Anda itu sudah digibahi. Salah satunya adalah
perundungan secara sosial diinformasikan bahwa bidang praktek mimilina tidak profesional. Dikarenakan apa? Suka marah-marah sama pasiennya. Bisa viral dan terbukti ada rekamannya. Sungguh dia akan dirundung habis-habisan. Padahal pasiennya itu ada yang buat ulah. Ada kesalahannya. Tapi karena bukti ataupun pembuktiannya tersebut terpotong, sehingga yang tersudut adalah ibu bidan Mimilina. Kalau dia full, mungkin Bu dan Mimilina tidak akan tersudut. Begitu juga yang lain. Jadi informasi yang Anda berikan hanya separuh-separuh saja, maka cenderung akan menimbulkan efek negatif. Jadi efek negatif itu sangat luar biasa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita di lingkungan masyarakat yang masyarakat kita adalah mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Apalagi isunya, harga beras naik ya, isunya ya. Ya kan? Itu sudah ada hal-hal yang akan terpicu itu. Harga beras naik, udahlah pasar lagi cabai naik. Ujung-ujungnya siapa yang menjual cabai atau menjual beras, dia akan kena rundung. Padahal masih isu, kenapa tiba-tiba udah naik? Kamu nipu ya, kamu gini malah macam. Tersebarlah ke dalam sosial media ataupun ke lingkungan masyarakat kita. Sehingga tidak ada yang mau beli. Matilah usaha yang sudah dibangun. Kenapa? Tidak ada konsumen yang datang ke tempatnya. Jadi perundungan sosial ini kejam. Dia tidak nampak, tidak bersentuh fisik, tetapi mematikan mata pencaharian seseorang, mematikan nilai jual seseorang, atau mematikan ataupun menutup pintu rezeki seseorang. Inilah dari perundungan sosial. Mudah-mudahan kalian tidak terkena perundungan sosial. Ini yang kita bahas minggu yang lalu, yaitu perundungan tidak terjadi di dunia nyata saja. Tetapi ada namanya cyberbullying, yaitu dunia maya. Jadi artis-artis itu ada hatersnya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Sama seperti ibu-ibu sekalian. Bu Agustina Tanti ini ada yang menyukai, tapi ada juga yang nggak suka. Ya kan? Sama Bu Christina Napitupulu pun begitu juga. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Bu Nurlaila Sam juga lah kita pakai. Ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Ya kan? Jadi tidak bisa kita tutupi hal-hal yang mereka tidak sukai dari kita. Bisa saja tipe kita adalah orang yang suka bercanda, ya kan? Suka bercanda, tapi orang yang melihat itu seperti seakan-akan tidak pantas atau tidak wajar untuk dilakukan. Itu versi mereka. Jadi ada pro dan kontra, sehingga timbul apa ini? Komentar yang tidak menyenangkan, menyindir, mengintimidasi. Ya kan? Jadi Pak Erwin dari tadi menyebutkan nama-nama mahasiswanya sebagai contoh, seperti Bu Dewi Mentari, Bu apalagi nih, Bu Maulina Evidawanti, ya kan? Bu Yuni, ya kan? Bu Safrida Siregar, Bu Humairah Selvira dalam mobil. Itu merupakan komentar yang tidak menyenang. Bukan. Saya hanya menyindir. Bukan menyindir. Saya ubah bahasanya. Saya hanya mengabsensi mahasiswi saya. Karena mereka sudah hadir di dalam itu. Ya kan Bu Agustina, nggak salah kan saya? Saya nggak menyindir kan? Terima kasih ya Bu Agustina. Sudah dibela kan?
Ya, jadi atau mengintimidasi. Jadi Pak Erwin tadi ada ngancam-ngancam tuh. Intimidasi ini seperti apa? Intimidasi itu adalah sebuah ancaman. Kalau Anda tidak menghidupkan video Zoom Anda, maka Anda tidak dinilai. Ya. Kenapa seperti itu? Itulah tadi, intimidasi terhadap mahasiswa. Jadi Pak Erwin memberikan penilaian itu, silahkan aktifkan Zoom-nya. Baru Anda bisa dinilai. Pada saat Anda tidak mau mengaktifkan kamera Zoom Anda, maka mohon maaf. Ya kan? Nilai Anda beberapa poin sudah saya hilangkan. Harusnya Nilai kami A ya berarti ya, Pak. ya, Nilai kami A udah. udah A+, cuman karena nggak aktif Zoom-nya jadi A-. Aktif lah, ini Pak aktif. Ah iya, Ibu aja Kenapa berarti nggak yang A+. aktifkan? Langsung diaktifkan, Pak. Ya, iya. Kok yang lainnya tak tahu lah aku itu. Pokoknya A- loh orang itu. Pas Rekam itu kerja tadi terbukti. kan nggak mungkin lah diaktifkan, Oh, ada kegiatannya. iya. Kalau begitu terlihat lah nanti. Kita tengok ini masih ada nggak yang kamera? Janganlah mengintimidasi, Pak. Ah ini Bu Anggriani ini jelas A-, Bu Nur Sakinah Pulungan A-, Kairani Sihombing A-. Nah, kan? Siapa lagi nih? Bu Yosi, ya kan? Elsa, Bu Leli, Ade, Aulia Wanda, Kurniawati, Wan Yuni, Suryani, nah, kan? Bisa lah itu. Satu semuanya. Ya kan? Bu Agatha Luciana tengok nih, nah, rajin dia. Bu Leni Masida juga rajin. Terima kasih Bu Leni. Ya, sehingga komentar yang tidak menyenangkan atau menyindir atau mengintimidasi merupakan contoh dari tindakan perundungan cyber. Pak Erwin sudah melakukannya, sudah, ya kan? Nanti ini terekam, sudah melakukannya sudah. Tetapi dalam konteks pembelajaran, bolehkah itu dipakai? Boleh. Boleh, Pak. Kalau di luar dari konteks tidak pembelajaran, maka Pak Erwin bisa kalian gugat ke pengadilan negeri, ya kan? Karena di situ kasus tindak pidananya, ya. Jadi hati-hati ibu-ibu. Semoga Anda mendapatkan A-. A+. A plus lah, Pak. Iya. Yalah A plus. A plus A Yang minus. aktif. Sip. Kita lanjutkan lagi. Di sini adalah memahami. Ibu-ibu sekalian harus bisa memahami yang berkaitan dengan cyberbullying. Kenapa saya bilang cyberbullying? Karena ibu-ibu sekarang sudah ahli dalam menggunakan handphone. Sudah ahli dalam menggunakan yang namanya komputer. Mohon maaf, Anda tidak mungkin tidak belajar komputer. Pasti Anda belajar komputer. Walaupun ketiknya 11 jari. Tik, 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 tik. Kan? Setidaknya Anda sudah belajar dan mengerti. Yang sama dalam konteks itu. Kenapa saya berbullying itu lebih cenderung? Karena manusia sekarang lebih cenderung atau lebih berani mengungkapkan pendapatnya melalui status WhatsApp, status Facebook, status Instagram. Artinya, Anda akan berani menyampaikan keluh kesah Anda di dalam dunia maya ataupun dari cyber ataupun dalam bisa blogger, bisa video ataupun yang lainnya. Itu contoh-contoh apa? Itu adalah contoh-contoh adalah cyberbullying. Jadi kalian juga harus memahami tersebut. Kalau tidak bisa kalian pahami, ya kan? Ada orang-orang yang ingin mengadu domba antara mahasiswa dengan yang lainnya, ataupun mengadu domba mahasiswa dengan dosen. Ingat, informasi yang Anda terima, Anda harus mencernanya semaksimal mungkin. Kenapa semaksimal mungkin? Sehingga agar Anda terhindar dari yang namanya
dibodoh-bodohi atau dikompor-kompori. Ya kan? Sehingga apa? Itu tadi. Anda tidak melakukan yang namanya bullying atau perundungan yang mengarah kemana? Ke Ini ras. laki tuh. Secara khusus, Mana dia atas? itu harus mampu bereksperimen dengan lingkungan mereka untuk memecahkan masalah. Jadi ibu-ibu sekalian, kalian ini adalah salah satu manusia yang akan bereksperimen dengan lingkungan sekitar. Untuk apa? Memecahkan masalah atau menafsirkan atau membangun model dinamik untuk lingkungan segala macamnya. Agar tercipta apa? Agar tercipta kerukunan, agar tercipta kedamaian, agar tercipta hubungan yang harmonis antara Anda dengan lingkungan Anda. Anda bekerja, pasti Anda akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Pada saat lingkungan Anda tidak nyaman, maaf, Anda tidak akan bisa. Anda tidak akan bisa bekerja dengan nyaman. Mencari untuk orang kerja. Seperti itu. Orang kerja. Jadi, ibu-ibu sekalian, jangan lupa. Jangan lupa apa? Beradaptasilah dengan lingkungan Anda. Pada saat Anda tidak beradaptasi dengan lingkungan Anda, kemungkinan akan terjadi namanya perundungan. Perundungan apa? Ya kalian dirundung. Ya kan? Sampai-sampai kalian tidak pernah ikut namanya kegiatan sosial ataupun tidak mengikuti kegiatan sosial yang diadakan oleh lingkungan Anda. Sehingga warga di situ atau warga lingkungan tersebut akan menceritakan Anda. Itu orangnya sombong, tidak mau ikut gabung, tidak mau bantu-bantu. Padahal kita hidup bertetangga, bermasyarakat. Pada saat Anda tidak peduli, maka jangan harapkan masyarakat itu peduli sama siapa? Sama kalian. Ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, Anda sudah memiliki namanya jurus ilmu selamat dunia akhirat. Ya, jurus dunia akhirat itu berbeda-beda setiap manusia ya. Saya tidak tahu yang lain. Ya, di dalam perundungan kita harus juga memahami konten informasi yang dibagikan di media digital. Informasi seperti apa yang dibagikan? Bisa aja informasi itu adalah menghasut atau mengajak kalian itu untuk berbuat ilegal. Seperti apa berbuat ilegal tersebut? Yaitu dengan menuliskan kata-kata yang sedikit kasar ataupun kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang. Sehingga timbul. Pernah nggak kalian membuat status seperti ini? Kita ambil ya, atau mengambil persamaan. Kurang ajar lah, kayak aku pula yang berutang, padahal dia yang berutang. Kenapa bisa seperti itu? Ditagih kok malah nggak mau bayar, malah aku pula diusir. Memang sialan itu. Pernah nggak kalian membuat atau mengumpat hal-hal yang kalian tidak suka ke dalam sosial media? Saya rasa mungkin Pernah. ya. Nggak Mungkin pernah, ada Pak. juga yang nggak pernah, saya nggak tahu. Artinya saya pernah. Nah, kan? Pernah. Kalian Saya juga sendiri. pernah. Kalau yang nggak pernah bagus lah. Aku juga apa? Jadi kalau yang belum pernah, pernah kan? Biar tahu rasanya. Jadi cerita kita sama. Ya kan? Jadi pada saat Anda tidak tahu rasanya seperti apa, mengumpat itu ataupun diungkapkan ke dalam publik, maka Anda sudah terdetek mengujar kebencian. Jadi Anda manusia yang sudah mengumbar kebencian di muka umum. Bolehkah itu? Nggak boleh.
Ya kan? Kenapa nggak boleh? Ya itu tadi sudah ada aturan undang-undang ITE yang mengatakan barang siapa yang mengumbar ataupun menghasut, mengujar kebencian kepada sesama orang maka akan diberikan denda sebesar 500 juta rupiah dan denda penjara sebanyak atau selama 5 tahun. Ya kan? Satu periode jabatan itu. Jadi ya bisa kita pungkiri bahwasanya eh, hal-hal yang berbau seperti itu bisa berujung sangat panjang. Asal mulanya mau curhat, kok Tapi malah kalau jadi kita buat panjang ya? Gitu. Niat hati udah selesai kok jadi nggak selesai-selesai. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi jangan ibu-ibu membagikan sesuatu hal-hal yang negatif ke dalam sosial media. Ke tapi dalam kalau kita ya, nggak buat nama orangnya nggak masalah kan Pak? eh, malah sebenarnya jangan. Anda tidak membuatkan nama orangnya, kalau bisa jangan juga. Kenapa? Karena kan Anda sudah membuat konten yang berisi negatif, yaitu mengujar kebencian. Dan itu adalah hal yang bertentangan dengan dari undang-undang ITE tersebut. Cuman karena nggak ada yang melaporkan aneh itu Bu Junita. Kalau ada yang melaporkan, keseret kita itu. Benar. Ya Untung Pak. yang baca cuman Bu Junita, Bu Safira Siregar yang baca. Kalau enggak, tewas kita. Iya. Kok di luar negeri, udahlah hilang lagi itu dah. Positif denda $500 dan selesai. Ya. Jadi jangan sekali-sekali buat seperti itu lagi. Kalau udah ada, hapus segera. Ataupun konten-konten yang berbau pilihan. Pilihannya itu adalah bersifat negatif. Walaupun itu lucu, usahakan jangan sampai ada. Kalaupun mau buat juga biar viral, nggak masalah sih. Karena kalau kita sekarang nggak viral, kita itu nggak terkenal. Tak terkenal. Nah, dan kalau nggak terkenal, kita nggak ada duit, Duit. nggak banyak kali. Tapi kalau kita sudah terkenal, mencari uang itu gampang. Ya kan? Seperti apa? Itu tadi. YouTube merupakan salah satu bisa mencari penghasilan tambahan. TikTok bisa salah satu sumber pencari pendapatan tambahan. Kalau kita sudah viral, kan seperti itu. Jadi artis-artis itu sebenarnya viral mana? Itu tadi gaji mereka dari YouTube, dari TikTok, dari yang lainnya, ya kan? Mereka itu bisa sampai ratusan juta sampai miliaran. Kenapa kita tidak bisa? Itu tadi, karena kita belum viral, kita belum terkenal. Tapi kalau kita sudah viral, siap-siaplah. Kita akan selalu menjadi bahan pembicaraan. Ya. Jadi bahan pembicaraan. Oke, jadi di sini ada juga memahami konten messaging udah jelas ya. Bisa dikatakan ini memahami pelaku cyberbullying atau perundungan. Ada 3 hal yaitu perilakunya dilakukan berulang-ulang, ada niatan menyakiti pihak lain dan adanya perbedaan posisi antara pelaku atau dia dianggap lebih tinggi. Kita ambil contoh ya kan, Bu Yuli Melva Khairani itu kan mungkin jabatannya adalah sekretaris desa, sedangkan Bu Rahmi Atika sebagai kepala desa. Sehingga Bu Rahmi Atika ini membuli ataupun merundung Bu Yuli dengan cara berulang-ulang. Padahal kesalahan-kesalahan Bu Yuli itu sudah lama berlalu, tetapi diungkit-ungkit terus sama Bu Rahmi Atika. Bisa, boleh kayak seperti itu, boleh-boleh saja. Pada saat bahasa Bu Rahmi Atika itu tidak kasar ataupun tidak yang bersifat negatif. Bisa saja pakai bahasa yang sedikit membangun atau kritik atau menggunakan kata apa namanya nasihat. Kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau ini namanya sudah masuk perundungan,
Tidak ada cerita yang namanya nasihat, kritik. Nggak ada. Kalau namanya merundung, ya merundung. Apalagi sudah ada subjeknya. Kalau kita tadi bicara hanya berdasarkan objeknya saja. Contoh, objeknya adalah boneka Barbie. Boneka Barbie itu jelek, nggak cantik. Bisakah itu dianggap perundungan? Tidak bisa, karena dia benda mati. Tapi kalau dia diberlakukan kepada manusia, itu adalah memang makhluk hidup. Bisakah itu? Bisa. Karena makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran. Kalau binatang kan tidak. Jadi kalau manusia merundung binatang, nggak ada, nggak pernah. Jadi semarah-marahnya Anda itu bisa, dengan semarah-marahnya Anda itu bisa melampiaskan ataupun curhat ya cerita bahasa gaulnya ini. Anda melakukan curhat, bisa saja dengan kucing, dengan marmut, atau dengan kawan sejawat. Kalau kawan sejawat kalian tidak merasa atau tidak memiliki teman sejati, ya kan, hanya teman biasa saja, bisa juga mengadu kepada Sang Pencipta. Ya Allah, kapanlah jodohku datang? Kok nggak datang-datang? Kan bisa jadi seperti itu kan? Aku sudah berusaha membuka hati. Tapi pada saat Anda sudah melakukan yang namanya cyberbullying, apalagi dengan tujuan ada niatan menyakiti pihak lain, Pak, bagaimana kami tahu ada niatan untuk menyakiti pihak lain? Kita harus tahu juga. Pada saat Bu Rahmi Atika dengan Bu Yuli berbicara, dia sebagai posisi kades dan sekretaris desa, di situ kan ada niatan. Ataupun kita bisa menilai bahasa yang dipakai. Contoh, kita ambil Bu Rahmi Atika mungkin mengatakan begini sama Bu Yuli. Bu Yuli, tolonglah, tolong perbaiki itu segera. Jangan sampai kesalahan itu terjadi seperti yang lalu-lalu. Itu adalah hal ataupun perintah yang dikatakan bullying? Enggak. Tapi bisa saja Bu Rahmi Atika menggunakan bahasa yang yaitu bahasa bullying atau bahasa perundungan. Bu Atika ini mananya kerja? Itu aja. Yang kemarin juga jadi kasih tahu juga nggak ngerti juga. Kemananya Bu Yuli ini? Kok nggak bisa-bisa sih Bu Yuli? Ada apa? Itu kan sudah tahu kita. Dia nggak bisa, tapi kita kasih lagi tugas seperti itu sama dia. Artinya apa? Sudah ada niatan untuk menyakiti pihak lain. Sudah jelas dia di awal memang tidak mampu. Anda suruh. Pada saat ketidakmampuannya itu kan pasti Anda akan bertanya alasannya apa. Dia kan akan memberikan alasan. Maka setelah itu kita suruh lagi. Ya pasti dia akan menjawab dengan alasan yang sama. Nah, baru nanti kita akan menghilangkan, alah, banyak kali alasanmu. Itulah yang akan terjadi. Banyak kali alasanmu. Nah, kan? Kalau sudah banyak kali alasanmu, ya sudah. Terjadilah itu percekcokan. Sehingga apa? Intimidasi. Ya kan? Apalagi Bu Rahmi pimpinan, Bu Sekretaris Desa dia anggota. Ya kan? Bisa seperti itu. Ya. Jadi untuk niatan itu adalah Anda yang sudah bisa menilai. Tapi ingat, jangan suujon aja, ya, ataupun jangan berpikiran atau berprasangka buruk, sehingga Anda akan bisa menilai itu baiknya ataupun baik buruknya ya. Di sini ada beberapa penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa perilaku cyberbullying sangat dimungkinkan, ya kan? Sangat dimungkinkan karena kondisi mental yang mengalami stres. Mungkin Bu Mairoh ya bisa aja sebagai dirut PTPN 5, Bu Agustina Tanti sebagai dirut PTPN 4. Mereka ini mengalami yang namanya stres, tekanan. Ada setoran yang harus disetorkan kepada Bapak Menteri.
atau Mendagri, ya. Sehingga timbul apa itu tadi, perundungan, melampiaskan kepada orang lain. Mungkin Bu Humaira sama Bu Agustina tidak berani secara langsung, dan dia akan menggunakan yang namanya sosmed. Bisakah itu? Bisa. Sering terjadi, pasti terjadi. Bukan sering lagi, pasti terjadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan seseorang itu karena dia bahagia dia merundung, enggak. Ada kalian dengar orang bahagia dia mencaci maki orang. Kalau ada berarti dia sudah mengalami gangguan jiwa ya. Nah, kalau sudah ada orang yang bahagia karena dia mencaci maki, maka dia sudah mengalami yang namanya gangguan jiwa. Itu sangat dimungkinkan atau secara psikologi para pelaku cyberbullying itu ada diakibatkan mengalami kondisi mental. Ya. Yang lainnya di sini adalah hal lain yang kemungkinan dialami pelaku adalah rasa frustasi ataupun dalam bentuk kemarahan. Jadi ibu-ibu sekalian, frustasi ataupun marah itu merupakan dasar seseorang melakukan bullying atau perundungan ataupun secara di dalam dunia maya. Jadi saya harapkan ibu-ibu sudah bisa menahan rasa-rasa frustasi ataupun rasa-rasa kemarahan atau rasa-rasa yang sakit hati. Tolong pada saat Anda seperti itu, usahakan jangan sampai Anda lampiaskan kepada orang. Kenapa? Itu bisa berakibat fatal. Fatalnya apa? Anda bisa dikenakan jeratan hukum. Ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Faktor lain yang sangat mungkin menjadikan seseorang menjadi pelaku cyberbullying adalah situasi anonimitas yang terjadi dalam penggunaan internet. Setelah membuat seseorang bebas menyatakan iya ini. Anonimitas itu adalah sebebas menyatakan apa saja pada pihak lain. Ini merusak Cina pulungan, jelek. Itulah, ngantuk, mau tidur. Kok bisa ya? Harusnya udahlah, gak usah masuk-masuk lah. Bebas, tanpa terkendali. Oh, Bu Pebi Vanessa Paris, jalan-jalan aja. Naik mobil, ikutan dong Bu. Boleh nggak? Kalau nggak dikasih, barulah kita caci lagi. Cuman Bu Pebi, boleh kami ikutan jalan naik mobilnya? Nggak boleh Pak. Jadi bebas dia berkomentar apa saja. Kan? Kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi dia merasa dirinya adalah hal-hal yang tidak bisa ataupun hal-hal yang membuat diri dia itu nyaman. Dan yang lainnya juga seperti itu. Artinya Anda bisa mengatakan seperti itu kalau Anda sudah mengalami yang namanya frustasi, agresif, dan Anda di dalam situasi anonimitas. Kenapa seseorang akan berani pada saat berhadapan langsung? Mungkin kalau kalian berjumpa langsung atau kita belajar secara offline, berjumpa langsung, mungkin Pak Erwin tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah bisa melihat langsung kalian ada di mana dan lagi apa, kesibukan kalian apa. Saya pasti sudah melihat dan saya mendengarkan. Kalian mau bicara apa, mau main handphone dan segala macamnya, melakukan pekerjaan apa itu tadi. Itulah hal-hal yang perbedaan yang sudah terjadi. Jadi
dikarenakan kita memakai yang namanya dunia maya ataupun alat bantuan teknologi, maka kita akan menggunakan prosedur yang namanya Undang-Undang ITE. Jadi kita lanjutkan. Oh, tidak terasa sudah hampir 1 jam ya. Kita lanjutkan besok ya. Besok masih masuk kan? Kita lanjutkan besok saja, mungkin sampai di sini saja ya. Nanti kita lanjutkan di memahami korban cyberbullying ya. Oke, saya stop. Baik, mungkin kepada ibu-ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Absen, Pak. Mana papa? Mana? Pas. No. Pas ya? Pas, Pak. Papa napa? Papa napa? Kalau sudah pas, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini, karena Papa ya. internet kalian sudah mau habis ya. Mungkin bisa disisakan untuk hari esok ya. Baik, Pak. Sebelum berakhirnya perkuliahan kita hari ini, kita dulu kameranya sejenak. Mungkin tadi sudah bertambah ya wanita, diaktifkan sejenak 1 menit saja. Ya, selama 1 menit kita akan mengakhiri pertemuan kita ya. Sudah diaktifkan ibu-ibu sekalian? Yang tadi belum mengaktifkan, silakan diaktifkan. Sudah, Pak. Oke. Ya, saya absensi kembali ya. Yang saya panggil adalah orang-orang yang sudah mengaktifkan kamera Zoom-nya ya. Saya aktifkan kembali. Ya, saya panggil nama-nama yang sudah mengaktifkan kamera Zoom. Saya mulai dari sekarang. Baik, Pak. Ada Bu Nur Halimah Sinaga, ya kan? Ada Bu Agustina Tanti, Maulina Evidawanti, Bu Mimi Lina, ada Bu Sakinah, ada Bu Elsa, ada Bu Uti, ada Bu Saprida Siregar, ada Bu Nurina Sari, Hadir, Pak. ya, ada Bu Humaira Selvira, ada Bu Junita Sari, Bu Khairani Sihombing, Ikana Pitupulu, Bu Evida, Dewi Mentari Amalia, Nurlaila Sam, Hadir, Pak. Dian Riana, Bu Milina, Maulina Evidawan. Hadir, Pak. Ini Bu Yuni ya. Oke, ada Bu Feni, Bu Agustina, ada Bu Pebi, ada Bu Dede, Bu Rahmi, Bu Putri Dewi, Sami Syekh, Leni, Elsa, Siti Fatima, Reni, Utami, Putri Feliza, Yuli, Fadila, Rizky, Yosi, Sandra, Dinda, Anissa, Rindi, Atika ya. Dan mana lagi nih? Ya. Mungkin itu saja nama-nama yang Indah Olivia Kriscayana sudah, Bu Radia, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri pertemuan kita. Kurang lebih sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.